satu persekutuan gereja Kristen Injili yang berdiri kokoh dan mandiri menunaikan amanat agung. Mesbah Bulan Bina Keluarga September 2023 dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Keluarga baik, disegani, dihormati. 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang keempat. Syukur bagi Tuhan yang memelihara dan memberkati kita hingga saat ini, di mana kita mempersiapkan diri untuk memasuki dan menjalani kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI pada bulan September 2023 sebagai bulan yang kita sepakati bersama untuk membangun spiritualitas keluarga. Melalui sidang ke-18 Sinode GKI di Tanah Papua yang berlangsung pada tahun 2022 di Waren Waropen, telah ditetapkan bahwa setiap 1 kali setahun, yaitu pada bulan September, diselenggarakan kegiatan Bulan Bina Keluarga. Bulan September dipilih sebagai Bulan Bina Keluarga sebab pada bulan September ini, kesibukan orang tua dalam hal mengurus pendidikan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi telah selesai. Sehingga baik orang tua bersama anak-anak, juga majelis serta para pelayan bisa fokus untuk pelaksanaan kegiatan Bulan Bina Keluarga ini. Selain itu, bulan September juga merupakan bulan transisi dari triwulan 3 dalam tahun pelayanan. Sebelum GKI memasuki triwulan keempat, yang dimulai dari bulan Oktober dalam tahun berjalan. Dengan demikian, maka bulan September adalah bulan syukur penuh perenungan, sekaligus mengantar kita mempersiapkan diri menyambut dan melaksanakan perayaan syukur HUT GKI di Tanah Papua pada bulan Oktober. Kita berharap melalui kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI, kita mengalami suasana penyegaran dan pembaruan. Karena itu, kami, tim multimedia GKI Pengharapan, melalui bidang kerohanian, turut berpartisipasi aktif melalui suara pengharapan, agar ibadah di tiap keluarga dapat terlaksana. Nikmatilah persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan setiap keluarga. Nikmatilah persekutuan dengan persaudaraan yang rukun dengan saudara yang seiman. Doakanlah pelaksanaan kegiatan Bulan Bina Keluarga demi kebaikan, kebangkitan, spiritual, keluarga-keluarga GKI bersama Tuhan, kita pasti bisa. Meski jalan turun naik, mengaku jalan Tuhan baik. Kita akan memulai dengan ibadah Bulan Bina Keluarga. Itu mari kita satu di dalam doa, berdoa dimulai. Pertolongan dalam ibadah Bulan Bina Keluarga kita terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Kita akan bernyanyi
Di dalam nyanyian rohani 3 ayatnya yang kedua. Hormat bagi Raja Sorga. Dan kata-kata selanjutnya. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur yang terpilih di malam hari ini terdapat di dalam Mazmur 46 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Dengan mekanisme pembacaan kita akan membaca secara sama-sama. Saya akan membacakan perikopnya. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alomat nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai, Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Untuk mengaminkan mazmur puji-pujian kita akan bernyanyi di dalam nyanyian rohani 3 ayatnya yang ketiga. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu dan kata-kata seterusnya. Shalom, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita telah memuji besarkan nama Tuhan, mengangkat doa-doa kita kepada Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman kebenaran Tuhan sehubungan dengan ibadah bulan bina keluarga. Untuk itu firman Tuhan yang akan kita bacakan di saat ini terambil dari Roma pasal 15 ayat 1 dan 2. Mari sebelum kita membacanya, mari kita bersatu dalam doa, meminta tuntunan Roh Kudus, agar apa yang kita baca dan akan kita renungkan
dapat kita memahami, mengerti itu, dan terutama dapat kita melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, oleh bimbingan Roh-Mu yang kudus, pengertian tentang firman yang daripadamu, semakin kami mengerti dan hidup di dalamnya. Amin. Pembacaan kita yang terambil dari Roma pasal 15 ayat 1 dan 2, saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara boleh mengikutinya di dalam Alkitab masing-masing. Dengan perikop orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang yang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Persekutuan yang dikasih dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sebuah ungkapan peribahasa yang mengatakan, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Yang artinya, seberat apapun pekerjaan dan tanggung jawab kita, jika kita mengerjakannya secara bersama-sama, maka pekerjaan yang berat dan susah itu akan terasa ringan dikerjakan dan diselesaikan. Setiap kita semua mempunyai kekuatan dan kelemahan. Ada banyak orang yang lemah, yang tak mampu, sehingga mereka membutuhkan pertolongan dari kita dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, atau untuk mengatasi pergumulan yang mereka hadapi. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ayat 1 dari pembacaan kita tadi. Kita diajar untuk ingat bahwa yang kuat dan mampu harus membantu mereka yang lemah dan tak berdaya. Rasul Paulus mengajarkan kita untuk tidak mencari kesenangan diri sendiri atau tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus ikut memikirkan kepentingan atau kesusahan orang lain. Inilah motivasi iman dalam mengasihi sesama, seperti yang diamanatkan oleh Yesus Kristus, yakni kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita saling menguatkan dan saling mendukung dalam memberi perhatian bagi mereka yang lemah dan tak berdaya. Karena dengan berbuat demikian, kita telah memenuhi amanat Tuhan Yesus tentang mengasihi sesama kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan bagian firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Diberikan kesempatan kepada Bapak, Mama, kakak adik untuk saling mendoakan pergumulan di dalam keluarga selama 5 menit. Akhir dari doa ini kita akan berdoa secara bersama-sama, doa yang diajarkan Tuhan Yesus, berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyi di dalam nyanyian rohani 189, ayatnya yang pertama, Serikat Persaudaraan, dan kata-kata seterusnya. Kita akan menerima berkat Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera, dan berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus turun ke dalam rumah keluarga ini selamanya. Amin.